Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Fani Ardatasia, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah media pembelajaran berbasis CD interaktif. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pengertian media pembelajaran menurut Lathutu Heru adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber, yakni guru maupun sumber lainnya, kepada penerima yang dalam hal ini adalah anak didik atau warga belajar. Berdasarkan kepada pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai suatu alat bantu dalam mengajar. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar tentu akan ikut mempengaruhi kondisi, iklim, dan juga lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru. Adapun manfaat dari penggunaan media dalam suatu proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, media dapat menyampaikan pesan pembelajaran dengan lebih terstandar. Sering kita jumpai guru dalam mengajar materi yang sama di berbagai kelas-kelas yang berbeda. Oleh karena itu, guru tersebut dapat memanfaatkan bantuan media pembelajaran agar memiliki standar materi apa yang akan disampaikan kepada siswanya, baik di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kedua, media pembelajaran yang digunakan guru dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Dalam hal ini, adanya penggunaan media pembelajaran yang berbeda setiap pertemuan tentu dapat membuat siswa merasa tertantang untuk belajar. Ketiga, media pembelajaran dapat membuat pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terjadi secara lebih efektif. Hal ini disebabkan karena dapat membuat siswa mempunyai ketertarikan dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta selalu ingin menjadi bagian dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kepada beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran tersebut, maka dapat kita pahami bahwa penting sekali bagi guru untuk dapat menggunakan media dalam proses pembelajaran, yang tentunya dapat membantu kelancaran proses pembelajaran itu sendiri. Materi pertama pada pertemuan ini adalah konsep pembelajaran efektif. Sebelum membahas mengenai media pembelajaran CD interaktif, kita membahas mengenai pembelajaran efektif yang menjadi tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran yang bervariasi di kelas. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mana hasil akhir dari kegiatannya bukan hanya ilmu pengetahuan yang diterima dengan baik oleh peserta didik, namun juga adanya perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta didik ke arah yang lebih baik. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka untuk membangun pengalaman dan proses pemaknaan. Oleh karena itu, di dalam proses belajar tersebut, peserta didik memerlukan motivasi dari guru. Hal ini berkaitan dengan prinsip dari pembelajaran efektif itu sendiri, yaitu pertama, mengalami. Prinsip ini menjelaskan bahwa pada proses pembelajaran sebaiknya lebih ditekankan pada proses yang mengaktifkan panca indera dibandingkan yang hanya melibatkan lisan.
Kedua, interaksi, di mana dalam hal ini pada proses pembelajaran harusnya terdapat interaksi dua arah yang dilakukan antara guru dan siswa maupun siswa ke siswa. Ketiga, komunikasi. Peserta didik pada prosesnya harus berani untuk mengemukakan pendapatnya pada diskusi di dalam kelas, sehingga terbentuk komunikasi yang sehat di antara semua anggota kelas. Pembelajaran efektif juga harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Pertama, kondisi kelas. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana di kelas saja, namun juga mengenai atmosfer yang tercipta selama proses belajar mengajar terjadi. Kedua, sumber belajar, yaitu yang berkaitan dengan referensi-referensi yang digunakan sebagai materi untuk belajar, bisa berupa buku-buku maupun jurnal. Ketiga, media pembelajaran, yaitu yang berkaitan dengan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar. Baiklah sahabat ujar, kita lanjut ke materi kedua yang akan membahas mengenai konsep CD interaktif. Media CD interaktif merupakan pengembangan dari teknologi internet yang pada saat ini sudah tidak asing lagi digunakan dalam dunia pendidikan. CD interaktif biasanya berupa media multimedia seperti aplikasi interaktif yang dikemas pada sebuah CD. Media CD interaktif merupakan wadah yang tepat untuk menyimpan aplikasi interaktif yang bersifat offline. Media CD banyak digunakan sebagai penyimpanan data, foto, film, maupun dokumen. Penyimpanan data menjadi lebih mudah dengan menggunakan media CD ini. Nurdiana mengatakan bahwa CD interaktif merupakan media yang memanfaatkan format multimedia yang kemudian dikemas pada sebuah CD dengan berisikan aplikasi interaktif di dalamnya. Interaktif di sini dimaksudkan adalah adanya komunikasi secara langsung maupun tidak langsung antara penerima pesan, dalam hal ini adalah peserta didik, dengan aplikasi yang ada di dalam CD. Selanjutnya, ada Azhar yang juga mengemukakan bahwa CD interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan sebuah alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, dalam hal ini adalah guru, sehingga guru dapat memilih proses yang akan dilanjutkan. CD interaktif menggabungkan kombinasi berupa gambar, teks, grafik, video, dan suara. Kita lanjut ke materi ketiga mengenai kelebihan media CD interaktif. CD interaktif merupakan media pembelajaran interaktif yang beroperasi menggunakan jaringan komputer. Dalam perkembangannya, CD interaktif memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu pertama, penggunanya dapat berinteraksi langsung dengan program komputer. CD interaktif dirancang menggunakan program komputer yang dioperasikan menggunakan komputer. Ini memudahkan guru dalam memberikan gambaran materi di depan kelas. Kedua, menambah pengetahuan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dipercaya dapat dengan lebih mudah memahami materi yang sedang dibahas karena disajikan dalam bentuk yang lebih menarik. CD interaktif dipercaya juga dapat mempertajam informasi yang ingin disampaikan oleh guru karena dikemas secara menarik menggunakan lebih dari satu komponen. Ketiga, tampilan audiovisual yang variatif. Media CD interaktif dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas yang disajikan dengan gambar dan video yang beragam. Tentunya, video dan gambar tersebut disesuaikan dengan materi yang sedang dibahas. Video dan gambar yang disajikan dapat dibuat sendiri oleh guru maupun menggunakan video dan gambar yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Keempat, memberikan pengetahuan kepada peserta didik secara menyeluruh. Media CD interaktif dapat memberikan gambaran terhadap
benda atau peristiwa yang kompleks, jauh, berbahaya, dan sangat besar yang tidak dapat dihadirkan di dalam kelas. Dengan CD interaktif, maka guru dapat memperlihatkan peristiwa atau benda tersebut dalam bentuk gambar maupun video. Kelima, repeatable. Artinya, pada CD interaktif ini memungkinkan peserta didik untuk mengulang, memutar kembali materi karena semua materinya itu tersimpan pada CD interaktif. Selain itu, peserta didik dapat memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Kita masuk ke materi keempat yang membahas mengenai kekurangan media CD interaktif. Di balik keunggulan yang dimiliki oleh CD interaktif ini, menurut Wijaya, media juga dapat memiliki kekurangan yang harus dipahami dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh guru dalam mengaplikasikan media CD interaktif ini di kelas. Adapun kekurangan media CD interaktif ini adalah sebagai berikut. Pertama, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menyiapkan media CD interaktif ini. Karena konten yang disajikan dapat berupa materi yang kompleks. Guru memerlukan waktu dan anggaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, sulit untuk memelihara fisik CD interaktif ini karena rentan terhadap goresan-goresan dan CD interaktif yang tergores dapat menyebabkan kesulitan dalam memutar informasi yang ada di dalamnya. Ketiga, sulit untuk diterapkan pada sekolah-sekolah yang belum atau tidak memiliki sarana dan prasarana komputer, walau CD interaktif ini bersifat offline, namun tetap membutuhkan komputer sebagai alat untuk memutarnya. Oke, sahabat Ujar, selanjutnya kita akan bahas mengenai CD interaktif sebagai media pembelajaran. Terdapat 8 menu yang dapat dipilih oleh peserta didik dalam CD interaktif tersebut. Adapun menu-menu ini adalah sebagai berikut. Pertama, menu Introduction. Pada menu ini berisikan identitas dari mata pelajaran, nama guru, dan jumlah hitungan waktu pembelajaran. Kedua, menu utama. Pada menu ini disajikan daftar menu apa saja yang dapat dipilih oleh peserta didik. Ketiga, menu SKKD atau KDKI. Pada menu ini, guru dapat memberikan keterangan atau penjelasan KDKI yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Keempat, halaman menu materi. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan materi yang akan dibahas di KDKI yang tersedia. Kelima, halaman materi. Pada menu ini, siswa dapat membaca dan mendownload salah satu materi yang diminta oleh guru untuk dipelajari. Keenam, halaman video. Pada menu ini terdapat navigasi yang dapat membantu peserta didik untuk melihat dan mendownload video. Ketujuh, halaman evaluasi. Terdapat menu evaluasi yang mengharuskan peserta didik untuk mengisi aktif identitas mereka. Dan yang kedelapan, halaman soal. Menu ini berisikan soal-soal evaluasi yang dipisah per indikator yang dapat dikerjakan oleh peserta didik secara individu maupun kelompok. Teman-teman, pada pertemuan ini kita telah membahas mengenai konsep pembelajaran efektif, konsep CD interaktif, kelebihan media interaktif, kekurangan media interaktif, dan CD interaktif sebagai media pembelajaran. Menurut teman-teman semua, apa dampaknya jika dalam proses pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran? Sahabat Ujar, berdasarkan kepada pembahasan materi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan.
yaitu pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mana hasil akhir dari kegiatannya bukan hanya ilmu pengetahuan yang diterima dengan baik oleh peserta didik, namun juga adanya perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta didik ke arah yang lebih baik. CD interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan sebuah alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Dalam hal ini adalah guru, sehingga guru dapat memilih proses yang akan dilanjutkan. CD interaktif menggabungkan kombinasi berupa gambar, teks, grafik, video, dan suara. Beberapa keunggulan dari media CD interaktif ini adalah penggunanya dapat berinteraksi langsung dengan program komputer, menambah pengetahuan peserta didik, tampilan audiovisual yang variatif, memberikan pengetahuan kepada peserta didik secara menyeluruh dan repeatable. Selain itu, media pembelajaran CD interaktif juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak untuk membuatnya, sulit untuk memelihara fisik CD interaktif agar tidak tergores, serta sulit diterapkan pada sekolah-sekolah yang memang belum memiliki perangkat komputer. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Fani Ardatasia, undur diri. Tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.